Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, terpuji-pujilah nama-Mu, nama yang agung besar, nama yang mulia, nama yang dahsyat perkasa, nama yang luar biasa. Sore hari ini kembali dalam ibadah ini kami bersyukur karena Bapak Yahweh masih berikan kami kesehatan, kekuatan. Kami masih bisa berkumpul di tempat ini dalam pertemuan ibadah. Sebab kami sadar benar bahwa ibadah adalah perintah Bapak Yahweh dan di dalam ibadah kami diberkati. Oleh sebab itu kami sangat-sangat bersyukur. Dan saatnya Tuhan kami rindu Bapak bicara bagi kami lewat pengajaran-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, arahkan kami, bimbing, ajar kami, tuntun kami Tuhan. Pimpin kami lewat pengajaran-Mu Tuhan, agar supaya betul-betul kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Berbicaralah bagi kami semua sehingga kami semua diberkati. Sebab hanya firman Tuhan, isi hati Tuhan yang merupakan berkat yang sempurna dan luar biasa. Oleh sebab itu urapi kami semua, urapi mempelai-Mu ini akan menyampaikan isi hati-Mu. Apapun yang coba-coba mengganggu termasuk pekerjaan setan kami tolak demi nama Yesus. Yang coba-coba mencuri konsentrasi kami tolak demi nama Yesus. Roh Kudus saja berkarya, urapi hati kami, pendengaran kami, tubuh roh jiwa kami, sehingga kebenaran yang ditaburkan ibarat benih dia jatuh di tanah yang subur. Kebenaran itu jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga kebenaran itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, kami sambut isi hati-Mu, urapi kami semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Hari ini sekali lagi saya katakan kita bersyukur, dan memang sangat-sangat patut untuk kita bersyukur karena kita perlu sadar bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti yang kita miliki. Ada begitu banyak orang di luar sana yang mungkin punya kerinduan untuk beribadah tetapi tidak punya kesempatan. Bisa saja saudara punya kerinduan untuk beribadah tetapi keberadaan fisik, ada yang sakit sehingga tidak bisa ada di tempat-tempat ibadah. Tapi kalaupun kita ada kesempatan, kita ada kesehatan, kita kuat, itu perlu bersyukur. Sebab ibadah seperti ini saudara tidak akan berjalan kekal. Sebab semua yang ada di bumi ini pasti semuanya akan berakhir. Apalagi kalau sudah digenapi yang namanya masa-masa sukar, di mana korban santapan, korban sembelihan itu diberhentikan. Itu bicara tentang ibadah. Nah sekarang meskipun ibadah dibatasi tetapi masih bisa. Tapi kalau akan datang waktunya bukan lagi cuma dibatasi, memang ibadah itu dihapuskan sama sekali. Karena itu sudah bagian dari penggenapan firman. Nah ini sementara menuju ke sana. Jadi berbahagialah kita yang di hari-hari ini bisa mempergunakan waktu ini. Berbahagialah kita yang di hari-hari ini peduli dengan ibadah. Sebab firman Tuhan juga akan digenapi, akan datang masa kelaparan dan kehausan. Bukan lapar makan minum secara jasmani, tapi lapar akan firman, saudara. Ini sudah sementara menuju ke sana. Nah, saudara, berbahagialah saya dan saudara sekali lagi yang sementara ini kita sementara terus menampung. Menampung betul-betul kita bikin saudara hidup ini dipenuhi dengan pengajaran firman. Hidup ini saudara betul-betul dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Sehingga ketika tiba masa sukar itu kita sudah ada persediaan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang lebih dari pemenang. Saudara, banyak kali kita nyanyikan lagu ini, lebih dari pemenang. Kalau Bapak Yahweh di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu lirik lagunya. Tapi hari ini saya khotbah tentang lebih daripada pemenang. Siapapun kita, apakah secara sekuler maupun secara rohani, kita ini semua masing-masing lagi sementara berjuang. Kita ini ibarat prajurit yang sementara ada dalam medan peperangan. Karena memang saudara, dikatakan juga dalam firman Tuhan, seorang prajurit tidak akan memusingkan soal penghidupannya untuk menyenangkan sang komandan. Itu di istilahnya itu kita itu diibaratkan seperti seorang prajurit. Kalau prajurit itu berarti identik dengan peperangan. Tidak akan ada kemenangan kalau tidak ada yang namanya peperangan. Akan disebut dia sebagai pemenang apabila ada peperangan di sana atau saudara ada perlombaan di sana. Tidak mungkin dikatakan, oh si ini menang. Menang dalam hal apa dulu? Tentu saja ada perlombaan. Nah perlombaan kita banyak.
Sementara menghadapi proses itu ibarat kita sementara berlomba. Sementara menghadapi proses ibarat kita sementara berperang. Dan Tuhan janjikan bagi anak Tuhan adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya percaya manusia normal siapapun dia rindu mengalami yang namanya kemenangan. Amin. Tapi yang Bapak Yahweh janjikan bukan cuma menang, tapi lebih dari pemenang. Amin. Nah tentu saja kalau ibarat saya katakan tadi seperti perlombaan, seperti peperangan, untuk mengalami kemenangan dalam perlombaan, untuk mengalami saudara kemenangan dalam peperangan harus ada strateginya. Harus kalau perlombaan harus ada latihannya. Kamu sama mau latihan perang tetap latihan, mau berlomba tetap latihan. Artinya itu syarat. Jadi syarat untuk menang dalam lomba salah satunya harus latihan. Ada juga yang mengkonsumsi makanan-makanan bergizi supaya kuat dalam perlombaan. Semua. Jadi saudara ada syaratnya supaya menang dalam peperangan. Syaratnya seperti apa? Latihannya harusnya kayak gimana? Nah saudara, dalam perlombaan iman kita dengan Tuhan untuk mencapai yang namanya lebih dari pemenang itu ada syaratnya. Amin saudara. Bukan cuma kita katakan saya lebih dari pemenang. Tidak saudara. Harus ada syaratnya. Tapi sebelum kita masuk dalam hal itu, mari saudara, saya mengajak kita semua dulu buka di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Kita landasi dulu dengan ayat ini. Ini sudah merupakan ayat hafalan saudara. Banyak orang sudah tahu tentang ayat ini. Tetapi saudara, meskipun tidak tertulis, tapi secara nyata, tapi kalau kita simak baik-baik bacaan ini sudah tersirat yang namanya lebih daripada pemenang. Ya. Keluaran 14 ayat 14. Kalau sudah dapat, saya undang kita semua berdiri. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. 2, 3. Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Katakan amin. Saudara, di dalam cerita ini Firaun bertindak untuk penghabisan saudara. Di sini dalam judul LAI, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Artinya saudara, ini tindakan Firaun yang paling terakhir, tapi ujung-ujungnya Firaun yang binasa. Ketika Israel mengalami ketakutan, pergumulan besar, di depan mereka ada yang namanya laut Teberau, di belakang mereka ada yang namanya saudara pasukan tentara Mesir saudara. Sehingga saudara kalau mau dipikir pakai strategi manusia pun saudara, dengan sepandai-pandainya, dengan sekuat-kuatnya sudah pasti Israel binasa. Betul? Tidak akan ada kemenangan di sana. Tapi yang luar biasa di sini firman Tuhan katakan, Bapa Yahweh yang ganti berperang. Bahkan kalau ayat-ayat sebelumnya firman Tuhan Bapa Yahweh katakan kepada Musa, ayat yang ke-13 ini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena apa? Bapa Yahweh yang ganti berperang, kamu diam saja. Ini yang dimaksud dengan lebih dari pemenang. Meskipun tidak tertulis secara langsung, kamu lebih dari pemenang, tapi sudah tersirat. Mengapa lebih dari pemenang? Kalau dikatakan dia menang, berarti dia berperang. Tapi kalau dia tidak berperang, dia tidak mengikuti lomba, pertandingan, kemudian dia bisa menerima hadiah, dia bisa menerima mahkota, dia bisa menerima yang namanya kemenangan, itu berarti lebih dari pemenang. Betul? Coba kita pikir secara logika. Kalau saya kasih contoh, Pak Enos ikut pertandingan. Pak Enos dapat hadiah karena Pak Enos menang, dapat piala, dapat trofi, dapat apa saja penghargaan karena menang, itu pantas. Karena memang sementara mengikuti lomba. Jadi saya bisa katakan itu pantas, itu wajar, dan layaklah menerima istilahnya yang namanya pemenang. Karena memang ada ikut lomba. Tapi kalau bilang lebih dari pemenang, saudara, kayaknya kalau di dunia ini tidak ada predikat seperti itu. Lebih dari pemenang, yang adanya cuma sampai di menang. Tapi ternyata dengan Tuhan itu ada yang namanya lebih daripada pemenang. Lebihnya apa saudara? Karena sesuai ayat ini,
tidak berperang, tapi mereka mengalami kemenangan. Yang berperang bukan Israel. Yang ada di Israel adalah mati. Yang ada di Israel, di pikiran dari orang Israel dan Musa waktu itu, tidak ada lagi jalan keluar. Sudah pasti hancur binasa. Tapi ketika Bapa Yahweh berperang, Israel mengalami kemenangan, musuh dikalahkan. Inilah yang dikatakan lebih daripada pemenang. Karena Israel cuma berdiam diri, tidak masuk peperangan, tidak ikut perlombaan, tapi kemenangan jadi bagian mereka. Bapa Yahweh yang berperang, mereka yang mengalami kemenangan. Itu yang disebut dengan lebih dari pemenang. Karena mereka tidak berperang sama sekali. Ini yang luar biasa. Dan saya percaya hal ini akan terus Bapa Yahweh buat dalam perjalanan hidup kita. Amin. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada syaratnya, ada strateginya, saudara. Untuk mengalami hal-hal yang spektakuler, ini kan spektakuler dalam pembacaan tadi. Bagaimana tidak spektakuler? Hanya berdiam diri, kemudian musuh kalah, itu kan spektakuler. Kalau kita lagi kerja, kita berperang, kita berlomba, kemudian kita menang, yaitu keringat kita, itu hasil usaha kita, saudara. Itu saja banyak kali bisa dikatakan, wow, luar biasa, wow, spektakuler. Duh, apalagi kalau cuma berdiam, kemudian musuh dikalahkan, itu lebih spektakuler lagi. Jadi hal yang spektakuler atau lebih daripada pemenang kita akan alami asalkan kita ikut petunjuk-petunjuk Tuhan. Syaratnya, saudara, mari saya mengajak kita buka 1 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Kemudian ayat yang ke-22, bahkan Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25. Ini adalah hal-hal yang spektakuler. Mereka mengalami lebih daripada pemenang karena mereka tidak bersusah-susah untuk berperang. Dan ini bukan cuma sekedar omong kosong. Ini cerita nyata dan keadaan yang betul-betul dialami, di mana Bapa Yahweh yang berperang, mereka mengalami kemenangan. Silakan 2 Tawarik 20 ayat 15 dan 22. Silakan. Ayat 15, 2 Tawarik 20. Ya. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, Ya. dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Yahweh kepadamu. Ya. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Ya. Sebab bukan kamu yang akan berperang Ya. melawan, melainkan Tuhan. Amin. Ayat. 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, Ya. dibuat Yahwehlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir Ya. yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, ini dahsyat. Perkara spektakuler yang dialami oleh Yosafat bersama Yehuda pada waktu itu. Kalau saudara baca ceritanya sangat jelas. 3 bangsa yang merupakan musuh yang berhadapan, baik Bani Ammon, Bani Moab, lembah pegunungan Seir yang siap memerangi Yehuda dan Yerusalem. Tapi saudara, strateginya apa di sini, saudara? Ternyata di ayat yang ke-22 mereka mengatur, saudara, kelompok-kelompok menyanyikan pujian-pujian bagi Bapa Yahweh. Jadi ternyata, saudara, kalau saudara baca 2 Tawarik 20 di sana, saudara, sekali lagi, saudara, Yosafat dan Yehuda pada waktu itu mereka cuma angkat pujian, dan pujian itu mereka berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Yosafat tidak bentuk pasukan atau tidak bagi kelompok pasukan perang waktu itu. Tapi Yosafat mengangkat para pemuji-pemuji untuk memuji Bapa Yahweh. Dan firman Tuhan di sini katakan sangat jelas, ketika mereka mulai mengangkat puji-pujian, Bapa Yahweh yang ganti berperang. Bukankah ini luar biasa? Tidak perlu keluar tenaga, saudara. Bapa Yahweh berperang sehingga ketika bangsa ini saling membunuh, pada akhirnya yang dikatakan lebih lagi daripada pemenang, Yehuda dan Yosafat sudah tidak berperang, musuh dikalahkan. Bagian yang kedua, kalau saudara baca dalam cerita ini, Yosafat dan Yehuda menjara harta kekayaan dari musuh. Bukankah ini perkara yang luar biasa? Amin. Cuma puji-pujian, saudara. Jadi jangan pandang enteng dengan kehidupan ibadah. Jangan pandang enteng, jangan anggap remeh dengan puji-pujian. Ada kebanyakan orang, saudara, tidak semua, tapi kebanyakan orang, saudara, mereka berpikir, firman Tuhan itu lebih penting dari puji-pujian. Salah.
Namanya ibadah itu dari awal sampai akhir itu semuanya penting. Sehingga kadang orang punya pemahaman cuma firman Tuhan itu lebih penting. Jadi kalau datang ke ibadah nanti tunggu pas kalau semua firman. Supaya jangan terlalu lama di ibadah. Salah besar saudara. Karena dalam firman Tuhan justru orang yang mengalami perkara-perkara spektakuler ini ketika mereka memuji Tuhan. Satu pembacaan lagi, Kisah Rasul 16 ayat 25. Ini cerita yang sampai sekolah sahabat, sekolah minggu pun sudah tahu. Kisah Rasul 16 ayat 25. Masih strategi atau cara yang sama, saudara. Silakan. Tetapi kira-kira tengah malam, Iya. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian Iya. kepada Tuhan, Iya. dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, Iya. sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan Iya. terlepaslah belenggu mereka. saudara, ini dahsyat. Amin. Kuasa pujian itu luar biasa. Makanya saya himbau, perbanyaklah hari-hari ini memuji Tuhan. Jangan memuji Tuhan nanti tunggu di tempat ibadah. Bila perlu kita di rumah sementara beraktivitas ataupun di luar rumah, kemana saja kita melangkah, usahakan mulut kita pakai memuji Tuhan. Daripada kita pakai mulut untuk bersungut-sungut, cuma bawa dampak tapi dampak yang merugikan. Tapi coba kalau kita pakai mulut kita untuk angkat puji-pujian untuk Tuhan, memuji Tuhan, saudara. Ingat baik, ini perkara luar biasa. Ketika ada puji-pujian, di sana sendi-sendi penjara terlepas, ikatan pun terlepas. Kemudian dikatakan gempa bumi yang dahsyat. Orang yang mau mengalami yang namanya lebih daripada pemenang harus punya hati yang suka dan cinta memuji Tuhan. Saudara ingat, saya tambah satu contoh lagi, yaitu pribadi daripada Daud. Daud itu kan seorang raja yang sebelum jadi raja pun sukanya memuji Tuhan. Sehingga saudara, dia ada di padang untuk menggembalakan kambing domba. Ketika datang terkaman-terkaman singa, mungkin harimau dan lain sebagainya, dia bisa membunuh binatang-binatang buas ini bukan karena dia kuat, tapi karena dia senang memuji Tuhan. Di saat dia memuji Tuhan, Bapa Yahweh yang berikan dia kekuatan. Amin. Ini perkara spektakuler, saudara. Sekali lagi, saya ulangi dari awal tadi. Yosafat dan Yehuda mengalami lebih daripada pemenang. Karena apa? Tidak berperang, tapi musuh kalah. Kemudian tidak berperang, sementara mereka harus menjara berkat. Saudara, kalau baca di situ 3 hari mereka menjara. Ini kan dahsyat, saudara. Satu bangsa berhadapan dengan 3 bangsa. Satu bangsa cuma berdiam diri, angkat pujian. 3 bangsa ini dimusnahkan. Sesudah itu satu bangsa ini menjara dari harta kekayaan 3 bangsa ini. Ini dahsyat. Saudara, selanjutnya Tuhan mau kita mengerti. Ketika kita menyanyikan puji-pujian, di sana ada berkat Tuhan. Amin. Ini hasil dari Yosafat dan Yehuda memuji Tuhan. Bukan cuma musuh kalah, berkat jasmani pun mereka jara. Bukankah itu dahsyat? Jadi saudara, jangan bersungut-sungut supaya berkat jangan lari. Lebih baik jauh memuji Tuhan. Kalau saudara mampu dengan pergumulan, dia merasa rupa sama dengan Israel, keadaan tadi. Di muka ada laut berau, di belakang ada pasukan tentara Mesir. Mungkin terkadang kita dalam keadaan seperti itu, maju kena, mundur kena, kelihatannya tidak ada jalan keluar. Pakai logika sudah mungkin. Tapi kalau dengan Bapa Yahweh tetap ada jalan keluar yang tidak dapat kita bayangkan. Masalah yang di depan justru itu jadi jalan keluarnya. Bukankah ini keadaannya seperti lebih dari yang namanya pemenang? Saya percaya saudara, kalau kita ikutin yang penting, kalau memuji Tuhan bukan cuma sekedar menyanyi, saudara. Ingat baik, saya dan saudara ini bukan penyanyi. Kita ini pemuji. Kalau memuji Tuhan berarti harus memuji dengan sungguh-sungguh. Ada orang kan kelihatan tepuk tangan, badan diibadah, kelihatan dapat dengar kedengaran DP suara. Waktu mulut udah memuji-muji tuh hati di mana tahu? Tuh pikiran mental udah terbang ke mana? Oh, bagaimana mengalami perkara yang spektakuler? Bagaimana mau lebih dari pemenang? Kalau memuji saja ya Tuhan. Saudara, Tuhan nilai bukan bagus tidaknya suara kita, saudara. Hati yang sungguh-sungguh memuji itu yang menjadi penilaian di muka Tuhan. Amin.
Jadi saya bisa katakan, kalau lekasian, so suara lepas-pasan, kon tambah nak sungguh-sungguh, so lebih parah. Tapi biar mungkin suara pas-pasan, tapi kalau hati sungguh-sungguh memuji Tuhan, ingat baik, syarat untuk mengalami lebih dari pemenang adalah memuji Tuhan. Puji-pujian, dari 2 ayat ini saja cukup. Masih banyak ayat-ayat lain, tapi karena masih ada poin-poin berikut, saudara. Poin yang kedua, syarat untuk mengalami hal-hal yang spektakuler, yaitu menjadi orang yang lebih dari pemenang. Mari buka 2 Samuel pasal 5 ayat 22 sampai 24. Silakan. Ketika orang Filistin maju Iya. sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, Iya. maka bertanyalah Daud kepada Yahweh, Iya. dan ia menjawab, janganlah maju, Iya. tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari Iya. jurusan pohon-pohon kertau. Iya. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Yahweh telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudara, dengar baik-baik kalimat terakhir. Pada waktu itu Bapa Yahweh yang keluar berperang untuk melawan musuh-musuh dari Raja Daud, saudara. Karena apa? Dalam cerita ini, saudara, nanti baca, simak di rumah baik-baik. Dalam 2 Samuel 5 ini, saudara, ceritanya di sana Daud menghadapi Filistin, tapi Daud bertanya Tuhan. Bacaan tadi kan jelas. Daud bertanya Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju berperang? Tuhan bilang jangan maju, tapi buat apa? Gerakan lingkaran. Jadi syarat untuk mengalami yang namanya lebih daripada pemenang, artinya kita tidak susah-susah berperang. Bapak Yahweh yang berperang, tapi kita yang menang. Itu syarat yang kedua, bertanya Tuhan. Jangan ceroboh jadi orang. Amin. Jangan karena berpikir, kita kan punya banyak pengalaman, kita sudah tahu kok mau bikin ini, kita sudah tahu kok kita arah langkah mau kemana. Ingat baik, pengalamanmu sebanyak apapun tidak ada yang sempurna. Amin, saudara. Kekuatanmu sekuat apapun tidak akan bisa menolongmu secara sempurna. Yang sempurna menolong itu cuma Bapak Yahweh. Biar orang pandai sampai di mana, namanya orang manusia masih terbatas. Jadi usahakan perbiasakan ini hidup. Coba rajin-rajin tanya Tuhan. Tanya Tuhan di mana? Tentu saja melalui doa. Tuhan, kira-kira kita membuka usaha ini, Tuhan berkenan atau enggak? Jangan karena kita kan ada kuliah kok, ada belajar kok itu ilmu bagaimana mau berdagang, bagaimana mau berbisnis, bagaimana kita kok udah belajar, kita kuliah pertanian, jadi kita tahu bagaimana tuh tanam. Bukan seperti itu, saudara. Jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Karena firman Tuhan sudah katakan jelas, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia, bahkan kekuatan sendiri. Belajar pada Daud. Dia tidak andalkan pengalamannya sebagai raja. Padahal Daud itu masa peperangan, sesedikit perang. Jadi kalau namanya strategi perang itu Daud so tahu sekali. Tapi Daud tidak andalkan pengalamannya. Daud tidak andalkan kekuatannya. Daud tidak andalkan pasukannya. Tapi Daud bertanya Tuhan. Ketika dia bertanya, dia ikut petunjuk Tuhan. Banyak orang juga cuma rajin trenok tanya Tuhan, baru cuma sampai di bertanya. Tanya Tuhan, begitu Tuhan perintahkan, dia pakai logika, ada rupanya betul ini no. Nah, ini payah, saudara. Kalau cuma sampai ditanya-tanya. Sesudah bertanya, ketika ada jawaban harus ikut petunjuk Tuhan. Ketika Daud bertanya dan dia ikut petunjuk Tuhan, kalimat terakhir tadi firman Tuhan katakan, Bapa Yahweh yang keluar berperang. Jadi Daud tidak susah-susah. Ini tuh dikatakan lebih dari pemenang. Torang tidak susah-susah, tapi torang menang. Artinya semua Bapa Yahweh yang ambil alih. Yang berperang itu Bapa Yahweh. Tapi yang mengalami kemenangan itu Daud. Makanya dikatakan dia lebih dari pemenang. Sekali lagi, tidak berperang tapi menang, itu lebih dari pemenang, bukan cuma menang. Amin. Puji Tuhan. Poin yang selanjutnya, selain puji-pujian, poin yang kedua bertanya Tuhan. Coba, poin yang ketiga baca Yosua 10 ayat 8 sampai 11.
Berfirmanlah Yahweh kepada Yosua, Ya. janganlah takut kepada mereka, Ya. sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Ya. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ya. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ya. Dan Yahweh mengacaukan mereka di depan orang Israel, Ya. sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di Ya. antara mereka dekat Gibeon, Ya. mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, Ya. dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Ya. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, Ya. dan baru di lereng Bet Horon, Ya. maka Yahweh melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit Ya. sampai ke Aseka, Ya. sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu Ya. adalah lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Saudara, ini juga perkara dahsyat. Memang dalam cerita ini ada juga peperangan yang dikerjakan oleh Yosua. Tapi coba simak baik-baik pembacaan tadi. Firman Tuhan katakan ketika musuh melarikan diri. Kalau musuh sudah melarikan diri, bisa saja kalau cuma dengan Yosua punya kekuatan, dia tidak bisa mengalahkan secara tuntas. Tapi saudara, ternyata apa yang tidak bisa dilakukan oleh Yosua dan orang Israel, Bapa Yahweh selesaikan. Amin saudara. Terkadang kita mungkin seperti itu. Ada hal-hal yang memang kita tidak mampu sekali untuk kita lakukan. Seperti kayak awal 2 bagian tadi. Itu betul-betul Bapa Yahweh yang berperang 100%. Tapi ada hal-hal juga yang bisa kita lakukan. Tapi tidak sempurna. Tidak maksimal. Hasilnya tidak memuaskan. Bahkan mungkin kadang-kala hasil usaha kita ada. Kita kerja tapi mengecewakan. Tapi kalau kita ikut yang namanya saudara, petunjuk Tuhan, Bapa Yahweh yang menyempurnakan saudara. Firman Tuhan begitu jelas. Bayangkan dalam catatan tadi dia katakan, yang mati tertimpa batu yang dari langit. Bapa Yahweh turunkan batu dari langit, sehingga musuh-musuh Yosua itu mati. Kemudian dikatakan yang mati lebih banyak itu yang tertimpa batu itu. Saya bisa bayangkan saudara, kalau jangankan saya, coba orang ini semua pikirkan. Seandainya dunia sekarang ini tiba-tiba batu berjatuhan dari langit, kira-kira keadaannya kayak apa saudara? Gempa bumi saja orang takutnya luar biasa. Biasa kalau tanah soba goyang, mau pelan ataupun kencang, orang yang tidak tahu Tuhan, yang tidak setia ibadah pun tetap berteriak Tuhan tolong. Bagaimana kalau ini batu siri dari langit? Dan ini peristiwa nyata, bukan cerita dongeng saudara. Ternyata saudara, kalau kita selidiki dalam firman Tuhan, terlalu banyak perkara-perkara spektakuler yang Bapa Yahweh buat. Syarat yang ketiga saudara, percaya dan mengimani perkataan Tuhan, bahkan menguatkan hati. Firman Tuhan tadi jelas, Tuhan bilang ke Yosua, jangan takut. Coba baca sekali lagi, karena cukup panjang pembacaan tadi 8-11. Berfirmanlah Yahweh kepada Iya. Yosua, janganlah takut Iya. kepada mereka, Ya. sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Jadi jangan takut berarti menguatkan hati. Terus sambung lagi. Tidak seorang pun dari mereka Iya. akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi saudara, firman Tuhan Bapa Yahweh katakan kepada Yosua, tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi engkau. Dan perkataan ini Yosua pegang. Yosua imani. Saudara, kita tidak akan pernah mengalami janji Tuhan kalau firman Tuhan, suara Tuhan kita tidak imani. Biar 100 kali dalam seminggu kita dengar khotbah, ataukah 100 kali dalam sebulan, ataukah tiap hari kita dengar firman, tapi janji Tuhan itu kita tidak mampu imani, kita tidak akan pernah alami. Sebab Bapa Yahweh itu bekerja sama dengan iman kita. Sejauh mana kita beriman, sejauh itu apa yang kita imani itu yang Bapa Yahweh buat. Nah, ketika Bapa Yahweh bilang ke Yosua, jangan takut, dia betul-betul menguatkan hati. Dan dia percaya bahwa di Bapa Yahweh kalau bicara, Bapa Yahweh pasti melakukan. Dan apa yang dia imani saudara, ketika dia mengimani janji Tuhan bahwa Tuhan akan berikan kemenangan, yang dia imani itu jadi. Ketika dia mengimani Tuhan berikan kemenangan, apa yang Tuhan buat? Itu tadi, batu yang berjatuhan dari langit. Saudara, ini yang saya selama saya baca peperangan saudara, ada begitu banyak spektakuler. Tapi saya lihat ini perkara ini memang unik saudara. Kalau peristiwa Gideon itu hampir sama dengan peristiwa Yosafat tadi.
Tuhan buat musuh saling berperang. Bahkan kalau di peristiwa Daud tadi, itu juga Bapak Yahweh buat musuh-musuh itu juga saling berhantaman. Tapi kalau ini saudara unik, saudara. Lain daripada yang lain. Batu yang jatuh dari langit ditimpakan kepada orang-orang, saudara. Sedangkan gunung meletus saja, abu saja itu bisa bikin mati orang. Bagaimana ini batu? Bukan cuma mati, hancur lebur. Saya bisa bayangkan itu dia, saudara. Mungkin cuma setinggi seperti ini saja. Ketika kita jatuhkan batu yang besar, pasti ledakannya itu kuat. Apalagi kalau batu besar. Semakin tinggi, dia punya tekanan untuk jatuh ke bawah itu semakin kuat. Nah, bagaimana cuma yang setinggi ini saja, sekitaran 2 meter ini saja, kalau kena kaki itu sakitnya minta ampun. Karena tekanannya itu. Apalagi kalau sangat jauh jarak antara bumi dan langit, saudara. Saya boleh bayangkan kalau Bapak Yahweh kasih ciri. Di sini tidak tertulis kalau berapa batu. Tapi kalau dikatakan yang mati lebih banyak kena timpa batu dari yang diperangi oleh Yosua, berarti bukan cuma 1-2 batu. Kalau alamatnya 1 batu untuk 1 orang, kalau musuh sekitar 1000, berarti bisa saja sampai 1000 batu. Bisa bayangkan kalau orang lihat di Manado 1000 batu ciri dari langit. Itu bukankah perkara yang bukan cuma mengherankan, sangat menakutkan dan bisa orang mati dengan saudara ketakutan, saudara. Ini perkara yang luar biasa. Membuktikan bahwa ketika Bapak Yahweh ganti berperang, kita bisa jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Yang penting 3 syarat ini. Pertama, harus ada puji-pujian. Poin yang kedua, harus ada yang namanya bertanya Tuhan dan ikut petunjuk Tuhan. Dan poin yang ketiga, percaya dan mengimani perkataan Tuhan, kemudian menguatkan hati. Saya percaya poin-poin ini kalau ada, saudara. Sekali lagi, ketika kita terima janji Tuhan, apapun janji Tuhan bagi saudara, bagi saya di hari-hari ini, imani saja. Kalau kita tidak imani, percuma kita ibadah di tempat ini. Kalau kita tidak percaya, lelah-lelah kita mau ibadah. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, supaya kelelahan kita tidak percuma, supaya jari lelah kita tidak sia-sia, mari imani. Saya percaya kalau 3 poin ini, saudara, itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, kitalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amen. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur buat pengajaran-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berbicara bagi kami, Bapak. Tanamkan kebenaran. Taruh kami hati yang cinta memuji, cinta menyembah. Taruh kami hati yang selalu bertanya tentang Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami. Taruh kami hati yang bukan cuma bertanya tapi mengikuti petunjuk Tuhan. Taruh kami hati yang percaya dan mengimani semua janji Tuhan. Sehingga kami bukan cuma jadi pemenang, tapi betul-betul kami jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak Yahweh ganti berperang. Kami hanya berdiam diri dan kami mengalami kemuliaan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak, taruh kami roh pujian penyembahan. Taruh kami hati yang percaya dan meyakini akan perkataan Bapak Yahweh. Taruh kami hati yang taat mengikuti petunjuk-Mu. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami. Kami masuk dalam pujian dan penyembahan. Berkati penyembahan kami. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Tuhan untuk